Penerapan e-government, akses layanan publik secara digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai e-government, yaitu mengakses layanan publik secara digital. Terima kasih untuk Bapak Ferry yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk berpresentasi. Selanjutnya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melakukan kewajibannya ya, seperti biasa gitu. Langsung saja ya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Saya, Rani Suryani, sebagai moderator. Selanjutnya, di sana ada Nur Rahmawati. Kebetulan dua orang tidak hadir, yaitu Hilda sama Firman. Mohon doanya supaya mereka cepat sembuh ya guys. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Chelsea. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari e-government. E-government atau pemerintah elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan publik yang lebih baik. Selanjutnya, di sini ada kekurangan dan kelebihan e-government. Kekurangan dari e-government salah satunya ada ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi yaitu menyebabkan keterbatasan dalam hal kemampuan atau keterampilan tradisional. Misalnya ketika proses yang sebelumnya dilakukan secara manual atau langsung beralih ke sistem digital atau otomatis, mungkin ada kehilangan keahlian atau praktik yang lebih tradisional. Selanjutnya ada kekurangan interaksi manusia. Kekurangan interaksi manusia atau penurunan interaksi manusia dapat terjadi ketika layanan atau proses beralih sepenuhnya ke platform digital. Ini bisa mengurangi kesempatan untuk komunikasi langsung, kolaborasi, atau pertukaran ide antara individu. Selanjutnya ada kekurangan keamanan. Kekurangan keamanan, teknologi tidak sepenuhnya bebas dari risiko keamanan, terutama ketika data sensitif disimpan dan diproses secara digital. Ancaman seperti peretasan data, pencurian identitas, atau serangan malware menjadi lebih signifikan ketika kita semakin bergantung pada sistem teknologi. Lalu, ada kekurangan aksesibilitas. Meskipun teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas secara global, masih ada tantangan dalam menyediakan akses yang sama untuk semua orang, terutama mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Kekurangan aksesibilitas bisa membatasi partisipasi dan kesetaraan dalam masyarakat digital. Misalnya, ketika layanan e-government hanya terjadi secara online dan tidak dapat diakses oleh mereka yang tidak memiliki akses internet atau tidak terbiasa dengan teknologi digital. Selanjutnya, ada kelebihan dari e-government, yaitu yang pertama ada efisiensi, mempercepat proses administrasi dengan penggunaan teknologi digital, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk mengakses layanan pemerintah. Lalu ada aksesibilitas, memungkinkan warga untuk mengakses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja melalui internet, meningkatkan keterbukaan dan transparansi pemerintah. Selanjutnya ada peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah akses, dan efisiensi bagi warga dan bisnis, seperti pembayaran pajak online, pengajuan izin, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada penghemat biaya. Penghemat biaya mengurangi biaya administrasi jangka panjang dengan mengurangi penggunaan kertas,
memperbaiki proses pengolahan data, dan mengoptimalkan sumber daya manusia. E-government juga mempunyai tujuan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan dan informasi pemerintah. Selanjutnya, e-government juga mempunyai manfaat, yaitu kemudahan akses. Yang bisa dimaksud memungkinkan warga negara untuk mengakses layanan pemerintah kapan saja dan dari mana saja. Juga ada efisiensi biaya, mengurangi biaya operasional melalui digitalisasi proses administrasi. Lalu ada transparansi, mempermudah pemantauan dan audit layanan serta kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, partisipasi publik, meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Chelsea yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya adalah layanan yang dapat diakses secara digital akan disampaikan oleh saya sendiri. Layanan yang dapat diakses secara digital diantaranya ada pelayanan pajak. Pelayanan pajak secara digital itu memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien. Ada beberapa layanan yang bisa diakses melalui digital, yaitu ada e-filing, e-billing, e-faktur, dan e-registration. Selanjutnya, ada layanan administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan digital memudahkan warga dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor layanan. Di sini ada beberapa layanan yang bisa diakses secara digital, diantaranya ada eKTP, ada kartu identitas anak, ada akte kelahiran, dan ada kartu keluarga. Yang terakhir ada perizinan dan pembayaran. Perizinan dan pembayaran digital ini memudahkan masyarakat dalam pelaku usaha untuk mengurus perjanjian dan melakukan pembayaran dengan lebih cepat. Di antaranya ada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik untuk memudahkan pelaku usaha, ada SIM online, SKCK, ada pembayaran retribusi dan pajak daerah, dan ada e-procurement atau sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan semua layanan ini, masyarakat juga dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih mudah, tanpa harus melakukan proses secara manual yang memakan waktu juga. Selain itu, layanan ini juga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reynaldi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya tentang kemudahan dan efisiensi layanan publik digital. Pertama itu ada akses kapan saja. Layanan publik digital tersedia 24 jam 7 hari. Itu memungkinkan masyarakat mengurus urusan publik secara langsung. Lalu ada proses cepat dan efisiensi. Layanan digital mengurangi waktu tunggu dan mempersingkat proses administrasi sehingga lebih efisien dibandingkan pelayanan konvensional. Lalu ada terpusat dan terintegrasi. Layanan digital terpusat dalam satu platform digital memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Itu mungkin tentang kemudahan dan efisiensi layanan publik digital. Selanjutnya ada keamanan dan privasi data dalam e-government. Ada 3. Yang pertama, keamanan data. Pemerintah harus memastikan keamanan data pribadi warga dengan menerapkan sistem keamanan yang ketat seperti enkripsi, firewall, autentikasi yang kuat. Lalu yang kedua ada kerahasiaan, privacy. Data warga yang dikelola dalam e-government harus dilindungi kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir ada privasi data. Pemerintah harus menjamin hak privasi warga dengan memberikan kontrol yang cukup bagi warga atas data pribadi mereka. Mungkin itu. Mohon maaf ada sedikit kendala pada video.
Lanjutan penyerahan pada moderator. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam mendukung e-government. Nah, yang pertama ada meningkatkan literasi digital. Meningkatkan literasi digital seperti mengacu pada upaya untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok. Untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital, sosial media, dan digital lainnya. Belajar teknologi digital bisa melalui workshop atau program pendidikan. Nah, yang kedua memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik seperti mengacu pada proses memberikan umpan balik atau komentar kepada individu atau kelompok tentang kinerja dan evaluasi penilaian atau diskusi. Nah, yang ketiga tuh ada menjadi agen perubahan. Menjadi agen perubahan seperti mengacu pada peran penggerak atau pendorong perubahan dalam suatu komunitas atau organisasi lain melalui advokasi, kampanye, atau inisiatif lainnya. Lanjut. Nah, yang terakhir ada tantangan implementasi e-government di Indonesia. Yang pertama tuh ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan antara mereka yang memiliki akses digital dan mereka yang tidak memiliki akses digital. Banyak wilayah-wilayah di Indonesia, terutamanya di wilayah-wilayah pelosok, banyak akses teknologi digital mungkin terbatas karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya. Nah, yang kedua itu ada literasi digital rendah. Rendahnya literasi digital memungkinkan banyak warga yang belum memiliki kemampuan untuk menggunakan layanan publik digital secara mandiri. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital secara efektif. Nah, yang ketiga tuh ada infrastruktur terbatas. Infrastruktur terbatas seperti jaringan internet, listrik, dan perangkat digital lainnya. Nah, yang keempat tuh ada kesiapan organisasi untuk mengoptimalkan implementasi e-government. Pemerintah harus melakukan transformasi internal yang melibatkan perubahan budaya, proses, dan kapabilitas organisasi untuk memastikan bahwa layanan e-government dapat disediakan dengan efisien dan efektif kepada masyarakat. Nah, cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman di sini pada memahami ya. Ya, udah itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Alvina yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Jadi kesimpulannya, e-government itu alat yang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pemerintah dengan memungkinkan akses online, mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke kantor pemerintah, serta menyampaikan layanan secara transparan dan akuntabel. E-government juga bisa menghemat biaya dan mengoptimalkan operasi pemerintah serta warga negara. Selain itu, e-government juga membantu dalam pengumpulan dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimal. Secara keseluruhan, e-government itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Pertanyaan ke-1 dari Robi Hidayatullah kelompok 1. Ya, perkenalkan saya Robi Hidayatullah dari kelompok 1. Izin bertanya, apakah peran e-government dalam layanan politik, layanan publik? Seperti itu, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Kamaludin kelompok 6. Baik, saya dari kelompok 6 perwakilan atas nama Kamaludin mempertanyakan apa saja tantangan dalam implementasi dalam e-government. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Ansya Mutiara kelompok 2. Saya Ansya Mutiara dari kelompok 2, izin bertanya. Pertanyaannya mengenai bagaimana e-government
dapat mendorong partisipasi warga masyarakat. Terima kasih. Terima kasih untuk perwakilan dari teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi dulu sebentar. Terima kasih yang tadi sudah bertanya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kamaludin yang tentang apakah ada contoh implementasi e-government yang sukses. Itu oke. Tentu ada contohnya, itu ada di beberapa negara. Yang satu itu Estonia, dikenal sebagai negara dengan sistem e-government yang sangat maju, termasuk e-residence, e-tax, sama e-voting. Lalu untuk negara keduanya itu ada Korea Selatan, menggunakan platform digital untuk berbagai layanan publik, termasuk pendaftaran bisnis online dan layanan kesehatan digital. Oke, apakah itu sudah menjawab pertanyaan dari Kamal? Oke. Selanjutnya tadi Pak Robi ya, yang mana sih pertanyaannya? Oke, yang peran e-government dalam layanan publik ya. Oke, mau jawab, e-government memainkan peran penting dalam mempermudah dan mempercepat akses masyarakat ke berbagai layanan publik seperti pendaftaran, pernikahan, pembayaran pajak, perpanjangan SIM, dan pajak lain-lainnya. Oke, itu apakah sudah menjawab? Oke, selanjutnya tadi dari Reansya, tadi pertanyaannya yang apa sih? Yang bagaimana ya? Iya. Bagaimana e-government dapat mendorong partisipasi warga negara? Oke, langsung aja dijawab dengan menyediakan platform digital seperti forum diskusi online, survei, e-voting, dan lain-lain. Lalu e-government juga dapat mendorong warga negara untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Oke, apakah itu sudah menjawab pertanyaan? Oke, mungkin semua pertanyaan sudah dijawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kita. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi kita semua. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.